Script Termax spam chat, teman auto nangis kalau dijahilin pakai ini sih, WA auto ke ban. Jadi saya nemuin video ini di beranda YouTube saya. Kalian juga pasti sering lihat lah tutorial di YouTube yang katanya bisa spam atau prank teman pakai Termax cuma dengan satu perintah. Nih kita coba lihat ya videonya. Penontonnya lumayan lah ya, ribuan. Komentarnya juga rame. Tapi dari judulnya aja saya udah mulai curiga. Dan kecurigaan saya ternyata benar. Apa yang saya temukan? Tonton videonya sampai habis. Dan kalau kalian mau jajanan silahkan cek produk-produk yang saya tag di deskripsi. Pas saya nonton perintah-perintah awalnya ya standar lah ya. Nih kayak package update, upgrade, terus nah sama install Git. Ini juga udah kita lakuin di video kita sebelumnya ya tentang setup Termax untuk pertama kali. Bagi kalian yang belum setup Termax kalian sesuai dengan video sebelumnya, silahkan cek video tersebut di channel saya. Nah, tapi teman-teman jika kita lanjutkan, saya lanjut menonton ya waktu itu. Nah, saya sampai di perintah yang mencurigakan. Dia minta kita download file dari Git. Tentu aja saya kunjungi langsung Git yang dimaksud. Nah, ini adalah Git ya yang dia maksud ya. Jadi saya masukkan link ini. Ini dia adalah repositorinya. Nah, coba lo lihat repositori GitHub-nya. README-nya aja nih itu nggak jelas ya. Cuma tulisan Termax SMS spam. Tapi nggak ada penjelasan teknisnya. Judulnya aja udah gak sinkron ya sama judul videonya. Videonya tentang spam chat WA ya. Ini tentang SMS spam. Lalu nih di sini kan kalau kita lanjutin videonya, dia minta kita untuk ngejalanin file executable ya, yang ./prank ini. Jadi dia minta kita buat jalanin file ini nih. Kalau kita ke GitHub-nya kita lihat masalahnya ini file executable atau binary. Artinya kita nggak bisa lihat isi kodenya sebelum dijalankan. Ini red flag nomor 1 di dunia Linux atau Termax. Jangan pernah jalankan file yang kalian nggak bisa baca kodenya. Gue coba cek bagian issues di GitHub-nya nih, bagian laporan masalahnya lah ya. Nah, di sini ada satu ya, dan benar aja kita buka, ada keluhan dari orang yang udah jadi korban. Ternyata bukannya nge-spam SMS, script ini malah bakal bikin HP kalian ngeluarin suara desahan dengan volume maksimal secara tiba-tiba. Bayangin kalau kalian lagi di tempat umum, di depan orang tua, atau di sekolah. Malunya nggak akan hilang seumur hidup. Di masa lalu ada beberapa orang yang mengikuti langkah-langkah ini ya, kayak bisa lihat sendiri di komentarnya. Makasih bang, work bang, temen gue sampai nangis. Nah, please lah bang, ibu dan ayahku sampai ngelihat gue. Nah, ini kayaknya mereka berjalan ya untuk kodenya sampai terdengar suara-suara tersebut ya. Ada juga yang failed, yang error gitu ya. Jadi tidak menjamin kodenya bekerja bahkan untuk prank ya. Jadi kayak konten-konten seperti ini itu contoh bahaya untuk budaya script kiddie ya, teman-teman. Script kiddie itu adalah sebutan buat orang yang cuma bisa pakai tools bikinan orang lain tanpa tahu cara kerjanya. Ada beberapa risiko ya dari tindakan kayak gini ngikutin tutorial-tutorial. Risiko pertama prank. Kayak yang tadi ya, beberapa orang kena prank katanya pas dijalanin malah keluar suara desahan yang keras ya dengan volume maksimal. Ya ini efeknya masih mending lah ya. Paling cuma buat malu aja. Nah, risiko kedua ini yang saya khawatirkan itu adalah malware ya atau phishing. Kalau script tadi bisa akses speaker lo, artinya script itu punya izin buat akses sistem. Gimana kalau isinya bukan suara desahan doang, tapi backdoor juga yang nyuri kontak, foto, video, atau data banking lo. Kalau kalian nemu konten-konten kayak gini, saya mau kalian rame-rame report aja ya. Karena saya pengen ada lingkungan yang aman ya buat kita semua belajar Termax. Dan video-video kayak gini gak membantu. Jadi buat kalian yang baru belajar Termax, pertama kalian harus pahami perintahnya ya. Jangan cuma clone terus asal run aja ya. Baca dulu scriptnya pakai Crate atau Nano. Kalau filenya binary dan gak ada source code-nya, hindari. Mending jangan. Pakai kode yang gak bisa dilihat itu kayak minum-minuman yang dikasih orang asing yang mencurigakan. Yang kedua, coba cek reputasi. Lihat bintang atau stars dan juga issues-nya ya. Tadi kalau misalkan kalian baca issues-nya juga ini udah kelihatan mencurigakan gitu ya. Ada keluhan seperti ini. Lalu kalian juga lihat juga user yang bikinnya ya, si Rendix ini. Rendix ini sendiri dari profil GitHub-nya kelihatan tidak terpercaya ya. Dia bahkan punya beberapa repository lainnya ya tentang Termax. Dan saya sarankan sih kalian jangan gunakan repository ini ya. Jangan gunakan repository dari orang yang udah terbukti jahil dan tidak bisa dipercaya seperti ini. Oke? Yang ketiga, belajar ya, bukan cuma copy paste. Belajar dasar sistem operasi dan networking baru lo tahu apa yang terjadi saat sebuah perintah dieksekusi. Oke, teman-teman. Jadi berhenti jadi script kiddie, jadilah hacker sebenarnya yang mau belajar dan beretika. Gue Ismail undur diri, stay safe.